Apakah suara saya sudah cukup terdengar atau harus ditambah lagi volumenya? Mantap, mantap. Boleh? Cukup ya. Boleh. Oke. Baik, saudara-saudara, untuk mengawali firman Tuhan pada saat ini, saya ingin bernyanyi bersama keluarga. Jadi, mari kita Amin. nikmati dulu satu lagu lagi sebelum kita masuk pada pembahasan firman Tuhan. Ya. Cantik. The Lord our rock, in Him we hide, a shelter in a time of storm. Secure whatever will betide, a shelter in a time of storm. Oh, Jesus is the rock in the weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in the weary land, a shelter in a time of storm. Oh, rock me find a refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our help forever near, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, shade on the burning sand, faithful God on the pilgrim's land, a shelter in a time of storm. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Oh, Yesus batu karang, kelepasan, kelepasan, kelepasan. Oh, Yesus batu karang, kelepasan, pelindung dalam bahaya. Oh, batu karang yang teguh, pelindung dalam bahaya. Engkau saja penolongku, pelindung dalam bahaya. Tuhanku batu karang, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalan, pelindung dalam bahaya. Mighty rock in the weary land, cooling shade on the burning sand, faithful God on the pilgrim's bed, a shelter in the time of storm. Mighty rock, cooling shade, faithful God, a shelter in a
time for Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Amin. Praise the Lord. Ya. Baik, saudara-saudara, puji Tuhan tidak terasa kita sudah berada pada malam yang keempat ya dalam pekan penatelayanan. Kita sudah diberkati dengan pembahasan tadi malam ya. Bagaimana kita dapat menjadi seperti pencipta kita. Sebelum saya memulaikan pembahasan pada saat ini, sekali lagi kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi masing-masing kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sanggupkan kami untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Yesus, amin. Mohon izin untuk share screen. Baik, apakah sudah sempurna tampilannya ini? Seperti terputus. Terputus ya. Iya. Di sini jelas, Pendeta. Oh, Oh, di sana jelasnya. semuanya bisa terlihat ini? Atau ada kamera lain yang tidak terlihat ya? Ada yang lain tidak terlihat. Bagian bawahnya kelihatannya mungkin bisa di-shrink lagi, dibikin view-nya lebih kecil. Diperkecil loh. Diperkecil. Kita hanya bisa baca Allah merencanakan sistem. That's it. Ya. Supaya manusia dapat Sabar ya. Tolong diperkecil, Pendeta. Sebentar. Bisa diperkecil, Pendeta. Dia punya slide-nya. Sabar, saya juga tidak terlalu expert untuk mengutak-atik ini. Mungkin di atas itu bisa view option, terus klik di zoom ratio, fit to window, tinggal dipilih 100%, 50%, 100% itu original size, mungkin coba dibikin 50%. There you go. Nah, udah. Oke, ini sudah? bagus. Sudah. Sudah bagus. Oke. Baik. Oke, mantap, udah. Baik. Jadi kita sudah mempelajari tadi malam poin pertama bagaimana kita bisa memiliki tabiat seperti pencipta kita.
tabiat yang tidak mementingkan diri dan berkebajikan. Ya, kita lihat selalu kita mengingat akan pengalaman Yesus yang luar biasa di padang belantara. Ya, pada saat itu Yesus sebenarnya bisa untuk memikirkan dirinya sendiri, karena saat itu memang dia membutuhkan makanan. Ya, tetapi karena dia memikirkan saudara dan saya, dia memikirkan manusia yang harus ditebus, sehingga dia tidak melakukan apa yang dikatakan oleh setan. Ya. Dan ini memberikan satu pelajaran penting bagi kita, bahwa kita harus menempatkan Tuhan yang pertama dan utama dalam kehidupan kita, ya, bukan diri kita, tapi kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu sudah diteladankan oleh juru selamat kita. Kalau saja dia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan misi yang dia jalankan, maka saat itu ketika dia yang membutuhkan makanan dan minuman, pasti akan mengikuti apa yang dikatakan oleh setan. Tapi puji Tuhan, karena Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya. Dan tadi malam kita sudah belajar bagaimana caranya agar supaya kita menjadi seperti pencipta kita, menjadi seperti Yesus juru selamat kita, untuk tidak mementingkan diri. Kita sudah belajar poin yang pertama. Kalau kita mau menempatkan Tuhan yang pertama dan utama dalam kehidupan kita, maka yang harus kita buat dalam kehidupan kita, di dalam mengelola, menata harta yang Tuhan titipkan kepada kita, tindakan pertama adalah kita memberikan persepuluhan. Ya, kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan itu sebagai bukti bahwa kita mengakui Dia sebagai pencipta, sebagai penyedia, sebagai pemilik dari semua yang ada di alam semesta ini. Ya, kita mengakui Dia sebagai kali kita. Dan perpuluhan itu adalah tanggung jawab moral kita secara pribadi kepada Tuhan. Bukan karena pendeta, bukan karena ketua conference, bukan karena ketua jemaat. Tetapi itu adalah tanggung jawab moral kita kepada Tuhan. Siapapun pendetanya, siapapun ketua jemaatnya, siapapun ketua konferensinya, tidak akan mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Tanggung jawab moral kita tetap terus jalan. Ya, kita akan terus setia memberikan persepuluhan kepada Tuhan sebagai bukti pengakuan kita Dia adalah pencipta, penyedia, dan pemilik semua yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Jadi baiklah kita dalam memberikan tidak merasa mempunyai andil besar, ya, karena semua milik Tuhan. Baiklah kita dalam memberikan perpuluhan tidak menjadi sombong, karena itu bukan milik kita. Karena itu adalah milik Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari poin yang kedua. Sesudah persepuluhan, apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai tugas kita? Apakah sudah cukup untuk kita menjadi seperti pencipta kita yang berkebajikan dan tidak mementingkan diri sendiri? Belum. Tuhan katakan, sesudah persepuluhan disisihkan, maka giliran persembahan. Nah, ini akan kita bahas pada malam hari ini. Pertanyaan-pertanyaan kemarin akan dijawab pada saat ini. Saya sangat senang, bergembira karena umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Ciasdag, ya, Colorado. Benar, saya tidak salah sebut? Ya, Jemaat Ciasdag, Colorado. Sangat antusias, sehingga selesai acara kemarin masih ada tanya jawab. Cukup lama juga itu, tadi malam ya, cukup lama. Tapi ada yang sudah kalah perang sehingga langsung tidur. Ya, ya. Baik, kita akan membahas tentang persembahan. Ya, kita membahas tentang persembahan pada
malam hari ini. Ada orang yang hanya fokus kepada persepuluhan dan persembahan, mereka sudah tidak peduli. Ya, mereka sudah tidak peduli. Mereka anggap ini tidak penting. Ya, ada yang menjadikan ini sebagai kelas 2. Ya, sehingga sesudah persepuluhan ya sudah. Mereka dengan seenaknya untuk menggunakan apa yang Tuhan sudah titipkan. Ya, ingat kutipan yang kita sudah bahas pada malam kedua, bahwa semua adalah milik Tuhan. Tadi malam juga sudah diingatkan. Semua adalah milik Tuhan dan Tuhan melihat bagaimana kita menggunakannya. Apa yang Tuhan sudah percayakan, titipkan kepada saudara dan saya. Setiap rupiah, setiap dolar, Tuhan melihat cara penggunaan kita. Apakah kita mengasihi Allah yang utama dan kemudian sesama manusia, ataukah hanya diri kita? Jadi, pembahasan pada malam ini sangat penting untuk benar-benar mengikis cinta diri kita. Hal kedua yang harus kita lakukan sesudah persepuluhan adalah persembahan. Persembahan, ya, persembahan. Di dalam Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Maka kita diperintahkan oleh Tuhan sendiri, bawa persembahan dan masuk ke pelatarannya. Dibawa masuk ke pelataran Allah. Berbicara pelataran, tentunya ini berbicara tentang bait suci, berbicara Ka'bah. Ya. Jadi, persembahan kita bawa ke rumah perbendaharaan juga, bukan ke tempat yang lain. Kalau persepuluhan dibawa ke rumah perbendaharaan, maka persembahan juga dibawa ke rumah perbendaharaan. Sudah kita bahas tadi malam, Maleakhi 3 ayat 8-10. Persembahan dan persepuluhan itu dibawa masuk ke rumah perbendaharaan, bukan ke tempat yang lain. Ya, tapi bawa ke dalam rumah Tuhan. Kita sudah bahas tadi malam, rumah perbendaharaan, kalau dulu adalah Ka'bah bait suci, maka sekarang ini dalam peraturan jemaat halaman 183 yang kita sudah bahas tadi malam. Rumah perbendaharaan itu adalah conference dan melalui jemaat di mana kita beranggota jemaat di situ. Ya. Di mana keanggotaan kita ada di situ. Jadi rumah perbendaharaan adalah conference dan jemaat itu sebagai saluran untuk dikumpulkan di conference. Ya. Begitu juga dengan persembahan. Dibawa masuk ke rumah perbendaharaan, conference, melalui jemaat di mana saudara dan saya berada. Dan persembahan ini sangat penting. Ya. Kita lihat kalau dalam kehidupan bangsa Israel dalam perjanjian lama, dalam Imamat 1 sampai Imamat pasal 7, Keluaran 25 ayat 9, ada banyak persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan. Ada persembahan korban penghapus dosa, ya, ada persembahan korban bakaran dan korban keselamatan, ada persembahan korban sajian, minca atau yang disebut ulu hasil. Kemudian juga ada persembahan khusus untuk pembangunan Ka'bah. Yang mana kalau kita baca dalam Keluaran pasal 25, Musa sampai menolak karena sudah banyak persembahan yang dibawa oleh umat untuk membangun Ka'bah. Luar biasa, Roh memberi umat Tuhan pada saat itu. Mereka tidak bersungut-sungut. Dalam soal memberi, banyak persembahan yang mereka bawa dan mereka tidak bersungut-sungut membawa dengan sukacita. Persembahan ini sangat penting, saudara-saudara. Begitu pentingnya, mari kita lihat di dalam Maleakhi. Kembali lagi ke kitab Maleakhi yang kita sudah pelajari tadi malam, di mana bangsa Yehuda sudah merosot kerohanian mereka, dan Nabi Maleakhi tampil di tengah-tengah kemerosotan ini untuk menegur umatnya. Ya. Dan salah satu teguran, ya, dari 8 teguran yang Tuhan berikan kepada mereka dan mereka bantah. Salah satunya juga adalah ini. Ya. Ternyata mereka tidak membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bilang gini, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan
Tidakkah itu jahat apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit? Tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Ya. Tuhan sakit hati melihat umat yang membawa persembahan asal-asal. Persembahan itu menggambarkan pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib tanpa cacat. Ya. Jadi persembahan itu harus dicek dengan baik. Itu haruslah pemberian terbaik. Ya. Kalau perpuluhan, gembala menghitung domba yang ke-10 lalu diambil untuk menjadi perpuluhan. Setelah dicek ternyata domba itu ada luka. Ya, atau bahasa Nado bilang bakado. Ya, bakado. Nggak apa-apa, nggak usah ditukar. Itu tetap jadi persepuluhan. Ya. Setiap kali dia hitung domba yang ke-10, mungkin ada yang timpang, ada yang buta, tidak perlu ditukar. Ya. Itu tetap akan menjadi perpuluhan. Tetapi persembahan tidak boleh ada domba yang buta, timpang, sakit, cacat. Tidak boleh. Harus benar-benar perfect. Harus benar-benar sempurna. Karena itu menggambarkan pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai persembahan atau korban yang sempurna tanpa cacat untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Jadi poinnya di sini persembahan itu harus yang terbaik. Berarti dari ayat ini kita bisa menyimpulkan kualitas persembahan itu bukan asal-asal. Kualitas persembahan itu bukan mana-mana. Tapi harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Karena itu menggambarkan pengorbanan Kristus. Itu sebabnya dalam nasihat penatelayanan halaman 161 dikatakan, bila sesuatu yang terbaik yang dimiliki kita persembahkan dengan hati yang tulus, dengan kasih kepada Allah dan dengan kerinduan yang mendalam untuk melayani Yesus, maka persembahan kita sepenuhnya berkenan di hadirat-Nya. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Ya, jangan anggap remeh dengan poin yang kedua ini, persembahan. Mungkin sebelum ini kita tidak tahu, ya. Tapi mulai malam ini mari kita memperhatikan hal ini dengan baik. Sebagai apa persembahan terbaik kita yang kita berikan kepada Tuhan? Sebagai pengakuan dan tanda terima kasih bahwa segala sesuatu berasal daripadanya. Tuhan mengarahkan bahwa sebagian dari berkat-Nya hendaknya dikembalikan kepadanya lewat persembahan untuk membantu pelayanannya. Patriarchs and Prophets, halaman 525. Ya. Para Nabi dan Bapa, halaman 525. Kita lihat persembahan sebagai ucapan syukur kita. Sehingga kita boleh buat bagan seperti ini. Persepuluhan dan persembahan. Orang lihat, apa persamaan dan perbedaan kedua hal ini? Persepuluhan adalah milik Allah. Kalau persembahan, milik siapa kira-kira? Host, Ibu Novi, milik siapa kira-kira persembahan? Ya, saya rindu mendengarkan suara. Milik Tuhan juga. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saya pikir ketika sudah diserahkan 10% kepada Tuhan, maka 90% itu milik saya. Jadi saya mau singgah di mall, singgah di restoran apapun, saya mau habiskan, itu adalah urusan saya. Tapi ternyata luar biasa jawaban Ibu Novi. Karena persembahan juga adalah milik Tuhan. Milik Allah. Ingat, semuanya milik Tuhan. Dalam Christ Object Lesson yang kita sudah baca pada beberapa hari yang lalu, 351 halamannya, semua milik Tuhan. Ya. Kalau persepuluhan kudus, kira-kira persembahan itu
Bagaimana? Pak Lloyd, saya rindu juga mendengarkan suara dari Pak Lloyd. Ya, kalau persepuluhan kudus, persembahan itu, Kudus juga. puji Tuhan, haleluya. Ya, persembahan juga kudus. Terima kasih banyak. Ya, kalau persepuluhan itu Allah yang tentukan 10%, tidak lebih seperti Ibu siapa tadi malam dia bilang dia kasih perpuluhan banyak. Enggak, 10%. Tidak lebih dari 10%, karena itu sudah bukan perpuluhan lagi kalau sudah melebihi 10%. Ya. Kalau persepuluhan Allah yang tentukan, persembahan kira-kira siapa yang tentukan? Pak Jimmy Suot. Saya suka dengar suaranya. Ya. Ada beliau? Beliau ada? Saya sudah tidak sempat melihat semua ini ya. Dia lagi driving ke California, mungkin kasih kepada yang lain. Ya. Oh, dia lagi drive. Oke. Ya. Terima kasih. Kalau begitu Ada Pak khotbah, Simanjuntak tapi ada saja. online. Pak Simanjuntak, ada beliau yang punya pertanyaan kemarin mengenai modal, ya kan? Itu. Tentunya tidak Kita yang dibutuhkan. Ya. Siapa yang tentukan Pak Simanjuntak? kita sendiri yang tentukan. Terima kasih, luar biasa. Kita sendiri yang tentukan. Dan ini DP berat di sini, saudara-saudara. Kita sendiri yang tentukan. Mengapa Tuhan biarkan kita sendiri yang tentukan? Karena Dia mau lihat seberapa besar rasa bersyukur kita. Terlihat dari persembahan kita yang kita bawa ke rumah Tuhan. Seberapa besar kita mau berikan hati kita, terlihat dari persembahan kita. Makanya Dia biarkan kita yang tentukan. Seberapa besar kita mau berikan hati kita kepadanya. Dia biarkan kita yang tentukan. Tuhan, kalau begitu berapa persen kita mau berikan persembahan? Ya, berapa persen Tuhan? Kalau saudara-saudara mungkin bingung, ya 5%. Ya, jawabannya itu pribadi. Ya, jawabannya itu sangat pribadi karena tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Tetapi kalau kita melihat tadi bahwa persembahan itu adalah pemberian terbaik kita, saya tidak perlu jelaskan apa definisi terbaik. Kalau kita melihat dari bagan ini baru sampai di 3 poin ini, kedua-duanya milik Allah dan kedua-duanya adalah kudus, dan persembahan itu terbaik. Berarti bagi iman saya pribadi, kualitasnya melebihi perpuluhan. Berarti paling kurang dia sama dengan perpuluhan. Wow. Mari kita lihat. Mari kita lihat pelajaran berikut ini. Cerita tentang Maria meminyaki Yesus. Maria meminyaki Yesus. Dalam Yohanes 12, ini ada beberapa buku yang menceritakan tentang Maria, tapi di 3 buku lainnya tidak menyebutkan namanya. Ya, di Markus 14 ayat 3 sampai 9 tidak disebutkan siapa ya namanya. Hanya disebutkan ada seorang wanita ketika diadakan perjamuan di rumah Simon si kusta yang sudah disembuhkan. Ya, wanita ini hadir di sana. Kemudian di Lukas pasal 7 dikatakan bahwa ini adalah wanita pendosa. Dan kita sudah bisa tahu apa artinya itu. Informasi yang diberikan oleh Lukas pasal 7 ayat 37. Dia ini seorang wanita pendosa. Ya. Berarti kita sudah mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan wanita ini. Dan di dalam Matius 26, kita lihat bahwa wanita ini menghampiri Yesus.
ketika mereka sementara makan. Ya, karena memang Simon mengundang Yesus untuk mengadakan jamuan pada malam hari itu. Dan di Yohanes pasal 12 baru disebutkan namanya Maria. Ya, namanya Maria. Hadir di situ Lazarus yang baru saja dibangkitkan. Hadir di situ saudaranya Marta, ya, ketiga orang ini bersaudara. Dan hadir di situ murid-murid Yesus, termasuk Yudas. Dan juga hadir di situ orang-orang Farisi. Ya. Kita lihat sementara mereka makan, Maria perlahan-lahan diam-diam untuk menghampiri Yesus. Kalau kita baca di dalam Kerinduan Segala Sama, cerita tentang Maria ini. Maria berusaha tindakannya tidak diketahui. Ya. Dia ambil kesempatan sementara orang sedang makan. Dan dia mendekati Yesus. Kemudian, apa yang dia buat, saudara-saudara? Dia pecahkan minyak wangi yang ada dalam buli-buli. Minyak wangi termahal, minyak narwastu, yang begitu luar biasa wanginya. Sehingga ketika dia pecahkan itu, kemudian dia meminyaki Yesus dari kepala sampai kaki. Bayangkan saudara-saudara, luar biasa perbuatan Maria. Sambil air matanya jatuh dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, saudara-saudara. Sesuatu yang berharga dari wanita. Rambut. Ya, rambut, saudara-saudara. Jangan coba-coba kalau wanita habis keluar dari salon dan mengobrak-abrik rambutnya. Jangan coba-coba, saudara, para suami. Itu akan terjadi Armageddon. Ya. Akan terjadi Armageddon. Mereka akan marah sekali. Wanita sangat menjaga penampilannya lewat rambutnya. Ya, sangat dijaga. Dan sekarang sesuatu yang sangat berharga dari wanita ini dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Bayangkan saudara-saudara, dari sesuatu yang berharga digunakan untuk menyeka kaki yang penuh dengan debu dan kotoran. Itu dilakukan oleh Maria. Dan minyak wangi yang begitu mahal dipecahkan dan digunakan untuk meminyaki Yesus, mengurapi Yesus. Maria berusaha diam-diam, tetapi minyak wangi tidak bisa berdusta. Ketika minyak wangi tersebar harumnya di ruangan itu, semuanya mencari, dari mana bau ini? Mereka mencari, dan ternyata mereka melihat ada seorang wanita yang meminyaki Yesus. Simon sebagai tuan rumah, hatinya gusar. Dalam hatinya dia bilang, apakah dia tidak tahu siapa wanita ini? Kalau dia seorang nabi, dia akan tahu siapa wanita ini. Orang berdosa ini. Sebenarnya tidak boleh diizinkan untuk menyentuh dia. Kata Simon dalam hatinya. Kemudian Yudas mengambil kesempatan ini. Ya, Yudas melanjutkan dengan provokasi. Ya, dia berusaha untuk mengatakan kepada Simon, tapi pada akhirnya karena sudah menjadi tabiatnya, akhirnya terdengar juga penyampaiannya oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Ya, apa yang dikatakan Yudas? Ini suatu pemborosan. Bayangkan untuk Tuhannya, dia katakan ini suatu pemborosan. Ya. Coba saja kalau ini dijual 300 dinar. Harganya 300 dinar. Coba saja kalau harga 300 dinar itu, uang 300 dinar itu, dibagi-bagikan kepada orang miskin. Bukankah itu lebih baik? Dia coba mengajar juru selamatnya. Dia coba mengajar Yesus Tuhannya. Ya. Dia menganggap ini suatu pemborosan. Luar biasa. Dan sepertinya dia ini perhatian sekali kepada orang-orang miskin. Tapi sesungguhnya, saudara-saudara,
tidak ada perhatian Yudas kepada orang miskin. Karena dia ini seorang bendahara yang nakal. Suka mencuri uang di kas. Bahkan kas-kas yang dikumpul untuk orang miskin digunakan untuk kepentingan dirinya. Yudas seorang pencuri, bukan pemerhati orang miskin. Dan saudara-saudara, ada 1-2 bendahara jemaat yang nakal. Dalam pengalaman pelayanan saya 23 tahun, ada 1-2 bendahara yang nakal. Yang mengambil uang Tuhan dari perbendaharaan. Ya, sangat disayangkan. Dan Yudas anehnya, dia protes perbuatan baik Maria. Uangnya bukan uang dia, tapi uang Maria. Tapi diprotes oleh Yudas. Dan roh seperti ini terus ada sampai hari ini. Kebanyakan ada di jemaat orang yang tukang protes. Tetapi dia sendiri tidak suka berkorban. Malah dia protes pengorbanan orang lain, perbuatan baik orang lain. Tersinggung dengan kebaikan orang lain. Ini kan aneh. Dan roh seperti ini masih terus ada sampai hari ini. Roh Yudas. Roh yang tidak suka berkorban, tapi banyak protes, banyak kritik. Jangan memelihara roh mengeritik, saudara-saudara. Ya, apalagi kita yang tidak suka berkontribusi dan berkorban. Sangat lucu. Ini yang terjadi kepada Yudas. Yudas berusaha mempermalukan Maria. Sama halnya dengan Simon. Tetapi puji Tuhan. Orang yang menganggap ini suatu pemborosan, bayangkan gaji selama setahun 300 dinar. Dihabiskan oleh Maria untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Yesus. Dia bersyukur karena hidupnya sudah diubahkan. Dia bersyukur karena saudaranya sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dosanya yang begitu besar, dia ampuni oleh Yesus. Dan sebagai rasa syukurnya, dia berikan yang terbaik kepada Yesus, persembahan yang luar biasa. Seluruh penghasilan yang dia kumpulkan selama setahun, dia habiskan untuk membeli minyak yang mahal dan mengurapi Yesus. Apa kata Yesus kepada Simon yang gusar hatinya? Apa kata Yesus kepada Yudas, ya, yang seperti orang baik kelihatannya? Dengan mengatakan kepada Simon, tentunya Yudas juga sudah tertegur. Yesus katakan kepada Simon, 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 biarkan dia melakukan hal ini. Ya, karena dia akan mempersiapkan kematianku, penguburanku. Ya. Engkau, waktu aku masuk ke rumahmu, Simon, engkau tidak membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku, bahkan kepalaku dengan minyak yang mahal. Waktu aku masuk, Simon, engkau tidak mencium aku. Tetapi wanita ini tidak henti-hentinya mencium kakiku dan menyeka kakiku. Luar biasa, saudara-saudara. Teguran Yesus kepada Simon. Coba engkau pikir, Simon, jika ada orang yang berhutang, ya, 500 dinar dan 50 dinar, dan mereka berdua tidak sanggup untuk membayarnya. Tetapi kemudian orang yang dipinjami uangnya itu memutihkan hutang mereka. Siapa di antara kedua orang ini yang paling bersyukur? Simon. Lalu Simon katakan, tentu yang mempunyai utang yang besar. Demikian juga wanita itu. Rasa bersyukur kita terlihat dari pemberian kita, saudara-saudara. Tadi waktu saya sebutkan 10%, saya tidak tahu ibu siapa yang mengatakan, wow,
sepertinya merasa itu sangat besar. Saya mau katakan, saudara, wanita ini telah memberikan semuanya, dan dia tidak merasa suatu pemborosan, dan dia tidak merasa rugi sama sekali. Karena dia memberikan kepada Tuhannya. Luar biasa Maria. Sebelum saya lanjut, saudara-saudara, saya ingin menyanyikan sebuah lagu untuk mengekspresikan rasa syukur kami kepada Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sudah mengorbankan dirinya. Darahnya telah menyelamatkan saya dan keluarga. Tentunya saudara-saudara juga. Kuasanya telah membangkitkan kita kepada kehidupan yang ajaib. Sebelum saya lanjutkan khotbah saya, mari dengarkan sebuah lagu pujiannya. Tapi di luar sini, saudara-saudara, hujan sangat deras. Apakah suara hujan terdengar masuk ke dalam? Tidak. Tidak aman. Aman. Di sini juga snow besar. Oke. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu hujan derasnya ya. Ya. Tidak kedengaran. Enggak kedengaran. Tidak kedengaran. Of a million angels, another spread my gratitude. All that I am and never hope to be. God, we don't go to God. We don't go to God. We don't go for the things see stop. It is God. He has said, it is God. He has read, speak to God. With the for the things see stop. Just let him let it be pleasing. And should I get any place that it go to pass? With his love, he has said, with his love, he has read, to God.
What a deep sea has gone. Just let me in my love. Let it be free. See. Don't you like it? Let it go. Let it go. Please go. Yes, please go. Yes, what a deep sea has gone. What a tears he has done. Amin. Amen. Amin. Praise the Lord. Mari kita lanjutkan, saudara-saudara. Jadi persembahan kita yang tentukan. Melihat apa yang telah dilakukan oleh Maria tadi. Berapa rasa syukur kita yang kita mau berikan kepada Tuhan. Berapa besar hati kita yang kita mau berikan kepada Tuhan. Berikan itu lewat persembahan kita masing-masing. Puji Tuhan, oleh pertolongannya, saya dan istri telah mengambil keputusan sejak kami menikah. Bahwa kami mau bersyukur, memberikan persembahan yang langsung ditaruh di envelope perpuluhan. Seperti ini. Ada persembahan, ada persepuluhan. Langsung disisihkan di situ. Persepuluhan 10%, persembahan 10%. Itu langsung masuk di dalam envelope dan diberikan ke rumah Tuhan. Belum lagi ada persembahan lepas. Ya. Dan kami tidak pernah merasa rugi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekalipun kami sudah memberi secara sistematis, tapi ada jemaat-jemaat yang belum melaksanakan pemberian sistematis. Dalam ibadah Sabat sampai ada 3 kali pungut persembahan. Tapi kalau kita sudah belajar memberikan sistematis, maka kita akan hanya memberikan 1 kali persembahan di jam khotbah. Semuanya sudah ada di dalam Amin. Jangan Iya. langsung official. Kecuali ada proyek-proyek khusus. Dan itu tidak tiap Sabat. Ya. Kalaupun kita ada pembangunan di gereja kita, tidak perlu lagi kumpul karena sudah ada kolom kosong di situ. Dan kami juga sudah praktekkan dengan pertolongan Tuhan. Ya. Ada persepuluhan, ada persembahan, dan ada pembangunan, dan ada juga pendidikan. Kami tidak merasa rugi. Walaupun sebenarnya secara manusia daging, untuk kebutuhan jasmani kami, kelihatannya mustahil bisa melakukan hal itu. Karena kami memiliki 3 orang anak. Semuanya sudah sekolah. Semuanya butuh seragam. Semuanya butuh peralatan sekolah. Ya. Sepertinya agak sulit untuk melakukannya. Dengan hanya gaji seorang pendeta. Istri saya dulu bekerja. 1 tahun di bank, tapi saya bilang dia berhenti saja. Karena pelayanan saya terganggu. Siapa yang mau jaga anak-anak? Jadi dia juga butuh
komitmen untuk melepaskan pekerjaannya. Saya bilang imani saja apa yang Tuhan berikan. Ya. Saya bersyukur mendapatkan istri yang setia, yang mau juga sama-sama memiliki iman, suaminya pendeta. Amin. Saya bersyukur sekali Tuhan memberikan istri yang setia. Biasanya istri itu sangat rewel. Apalagi mau berikan persembahan 10%, belum persembahan lepas, belum untuk pembangunan, belum untuk pendidikan. Saya pikir seorang istri pasti akan rewel, akan cerewet, karena dia butuh untuk membeli lipstik, dia butuh untuk membeli semengken, ya, dia butuh untuk membeli garis-garis, ya, di kening kiri dan kanan. Ya. Bagaimana Ibu Novi? Ya kan? Bukankah seperti itu kebutuhan istri? Dia butuh untuk membeli sepatu, dia butuh untuk membeli baju. Biasanya ibu suka beli sepatu dan baju setiap bulan kalau terima gaji. Tapi puji Tuhan, dia mau mengimani ini bersama-sama dengan saya, saudara. Dan puji Tuhan juga, secara kacamata manusia, tentunya tidak mungkin bisa melakukan ini. Karena semuanya pasti akan tidak cukup. Tapi ajaib, saudara-saudara. Karena kami tidak bergantung kepada gaji kami. Kami bergantung kepada Tuhan yang memberikan gaji. Dan Tuhan selalu mencukupkan. Amin. Kami tidak menjadi orang yang sangat kaya, tidak. Tidak sangat berkelebihan, tidak. Hanya cukup. Amin. Karena kita tidak membawa harta kita ke sorga, saudara-saudara. Sangat disayangkan kalau harta yang Tuhan percayakan kepada kita tidak sempat kita gunakan, sudah hangus terbakar semuanya. Itu sebabnya saat ini, pada pekan penatelayanan ini, pikirkan dan putuskan berapa komitmen kita yang kita mau sendirikan, sisihkan, karena ini kudus persembahan. Persembahan yang terbaik yang kita mau berikan. Apakah saudara memulai dengan hal yang sederhana? Berikan sama seperti perpuluhan? Tergantung iman saudara-saudara. Bahkan bisa melebihi daripada persepuluhan. Bisa melebihi 10%. Tergantung iman kita. Pemberian persembahan kita sama dengan persepuluhan. Itu adalah tindakan penyembahan kita. Benar-benar kita menyembah Dia Allah yang menciptakan, menyediakan, dan memberkati. Sehingga kita terus mengutamakan Dia, menjadikan Dia yang pertama, dan terus bergantung kepadanya. Bukan bergantung kepada pencapaian-pencapaian kita, bukan bergantung kepada penghasilan kita, tapi bergantung kepada Dia yang memberikan semuanya kepada kita. Jadi kita harus menyembah kepadanya tanpa syarat. Ikut saja dengan sukacita, berkat sukacita akan menjadi bagian kita. Dan perpuluhan itu sebagai sambutan rohani kita. Kita bukan hanya saja memberikan perpuluhan, tetapi kita juga memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita bertumbuh secara rohani. Demikian halnya dengan persembahan. Ketika kita memberikan persembahan, maka kita juga bertumbuh secara rohani. Orang yang dewasa rohani tidak akan bersungut-sungut memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan. Tidak akan bersungut-sungut. Ada orang yang hanya persembahan dan persepuluhannya yang ke rumah Tuhan. Tapi dirinya sendiri tidak ke rumah Tuhan. Jadi ada orang hanya titip, napa kita berpersembahan persepuluhan. Tapi dia tidak. Maka ini sangat salah. Karena Tuhan membutuhkan diri kita. Bukan cuma persembahan dan persepuluhan kita. Dalam Yesaya 1, Tuhan menegur umatnya. Dia bilang, aku muak dengan korban-korbanmu. Aku muak dengan persembahan-persembahan. Karena mereka tidak bertumbuh secara rohani. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Jadi pemberian persembahan dan persepuluhan dibarengi dengan pertumbuhan kerohanian kita. Bukan cuma doi yang pergi ke gereja, tapi diri kita juga ke gereja. Kita harus melihat akan pertumbuhan kerohanian kita. Ketika kita memberikan perpuluhan itu adalah ungkapan kesetiaan. Tetapi ketika kita memberikan persembahan itu adalah ungkapan syukur.
Dan kita tidak boleh membanggakan kedua hal ini. Tidak boleh menjadi sombong karena kedua hal ini. Karena semuanya ini adalah milik Tuhan dan Tuhan yang menyangkupkan kita untuk bisa melakukan hal ini. Kita tidak boleh merasa bahwa kita punya andil kontribusi besar terhadap organisasi karena kedua hal ini. Persembahan dan persepuluhan. Karena jangan lupa, semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Mungkin kita sudah setia, tapi belum bersyukur. Karena persembahan kita masih asal-asal. Belum yang terbaik. Orang salah mengerti ayat ini. Mereka mengatakan persembahan itu menurut kerelaan hati. Benar menurut kerelaan hati. Tapi apa artinya rela? Rela itu bukan asal-asal. Pemberian yang asal-asal bukan. Kalau rela, berarti itu suatu pemberian yang berharga, pemberian yang terbaik, dan kita rela untuk memberikannya. Kalau pemberian yang asal-asal, tidak perlu ada kata rela, kasih aja. Tapi kalau ada kata rela, berarti ada sesuatu yang terbaik, sesuatu yang berharga, yang mau diberikan, dan kita rela. Itu sebabnya membaca 2 Korintus 9, jangan lupa untuk membaca 2 Korintus 8. Sehingga kita bisa tahu dia punya latar belakang. Apa maksudnya rela dalam hal ini? Kita lihat jemaat di Makedonia. Mereka itu sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka bersuka cita di dalam memberi. Padahal sangat miskin, saudara-saudara. Ini bukan asal-asal Rasul Paulus bilang sangat miskin. Memang benar-benar keadaan mereka sangat miskin. Tapi mereka kaya dalam memberi, dalam roh kemurahan. Luar biasa. Bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Sebenarnya sudah tidak sanggup melihat keadaan mereka yang sangat miskin. Tapi roh memberi mereka menggebu-gebu. Sehingga mereka mendesak Rasul Paulus. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Luar biasa. Bukan cuma doi dorang kasih, tapi dorang kasih dorang berdiri kepada Tuhan, seperti yang saya katakan tadi. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan cuma persembahan dan persepuluhan yang masuk ke rumah Tuhan, tapi diri mereka juga dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ada pertumbuhan kerohanian. Ya. Dan mereka terlibat juga dalam pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Rasul Paulus merasa begitu karena keadaan mereka yang sangat miskin. Tapi orang bilang, "Oh, jangan. Ya, jangan menolak pemberian kami. Biarkan kami terus melayani. Biarkan kami terus memberi dengan sukacita." Makanya muncul tadi 2 Korintus 9. Memberi dengan rela hati. Diberkati. Jadi, poin penting memberi persembahan. Dengan rela, dari hati yang tulus, dan terbaik. Jangan lupa 3 poin ini. Dengan rela, dari hati yang tulus, dan terbaik, bukan asal-asal. Seperti janda yang miskin. Tuhan sangat senang melihat pemberiannya. Padahal ada banyak pemberian orang kaya pada saat itu. Tetapi Yesus katakan kepada murid-muridnya. Yesus dengan tersenyum mengatakan kepada murid-muridnya, "Sini ngoni, kita mau bilang pangoni." Ya, dari tadi kita perhatikan orang memberikan persembahan di peti persembahan. Tapi ada satu yang menyentuh hatiku. Siapa dia, guru? Janda yang miskin. Hah? Janda yang miskin? Berapa banyak pemberiannya? Sehingga guru tersentuh hatinya. Apa kata Yesus? Janda yang miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberikan di peti persembahan. Ingat, persembahan bukan masuk ke proposal, tapi masuk ke rumah Tuhan, masuk ke peti persembahan, masuk ke pundi-pundi persembahan. Bukan untuk membantu orang, tapi masuk ke rumah Tuhan sebagai ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita. Dan murid-murid heran, masa janda ini memberi lebih banyak dari orang kaya itu? Orang kaya yang lain? Apa jawab Yesus? Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya,
Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sama dengan Maria tadi. Seluruh penghasilannya, ya, diberikan untuk Tuhan. Luar biasa. Kalau cuma 10%, kita sudah merasa sangat keberatan. Belajarlah dari Maria dan janda miskin ini. Dengan sukacita mereka memberi. Jumlah mereka hanya kecil. Ya, janda miskin ini hanya kecil 2 peser. Tapi Tuhan bilang paling banyak dari semua. Kenapa? 100%. Luar biasa. Yesus disenangkan hatinya dengan pemberian-pemberian persembahan terbaik. Buktinya adalah dalam cerita ini. Ya. Orang miskin tidaklah dikeluarkan dari kesempatan memberi. Pelajaran yang Kristus berikan sehubungan dengan janda dengan 2 duitnya menunjukkan kepada kita bahwa persembahan terkecil dari orang miskin, kalau diberikan dari hati yang penuh kasih, adalah diterima sebagaimana pemberian terbesar dari orang kaya. 9T224, ya, Testimonies-nya, volume 9. Ada kesuciannya di dalam persembahan orang miskin yang tidak terdapat di dalam pemberian orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya memberi dari kelebihan mereka. Itu sebabnya Yesus bilang kepada murid-murid, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya yang ada berikan pada saat itu. Kenapa? Karena orang hanya kasih doi gula-gula. Bukan dari kekurangan, tapi dari kelebihan. Berbeda dengan janda tadi. Cuma itu yang dia punya. Dan dia kasih dengan sukacita. Mari kita perhatikan hal ini, saudara-saudara. Ya. Penting sekali. Jumlah yang sedikit diberikan dengan senang hati oleh mereka yang dalam keadaan terbatas seperti janda tadi adalah sepenuhnya diterima kepada Allah dan lebih bernilai di hadapan pandangannya daripada persembahan orang kaya yang dapat memberikan ribuan namun tidak menyatakan sangkal diri dan merasa tidak kurang. Kita ditegur oleh Maria dan janda miskin ini. Secara jumlah sangat kecil. Tetapi secara persentase luar biasa. Jangan pandang enteng pemberian persembahan $1. Jangan pandang enteng pemberian persembahan 10.000. Karena mungkin $1 dari hanya $2 yang mereka punya. Atau $3. Tapi mungkin kita memberikan $100 dari $10.000 yang kita punya. Makanya tidak heran Tuhan lebih tersentuh dengan janda miskin ini. Karena dia sebenarnya memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan lewat persembahannya. Luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana kita zaman sekarang ini? Tuhan menuntut umatnya pada akhir zaman ini tidak kurang dalam pengorbanan dan persembahan daripada apa yang dia buat bagi bangsa Yahudi. Kita sudah pelajari tadi dalam perjanjian lama, luar biasa pemberian bangsa Yahudi. Tidak bersungguh dalam memberikan persembahan, diminta lagi untuk bangun Ka'bah, mereka kasih lagi. Mereka tidak ngomel. Dengan sukacita. Ya, persembahan janda, persembahan Maria, membuat Yesus tersenyum. Luar biasa. Mengapa Tuhan menuntut kita melakukan hal ini di zaman sekarang ini? Apakah Tuhan kekurangan duit? Apakah Tuhan miskin? Tidak. Dia punya semua. Tidak perlu dengan doi-doi saudara dan saya. Uang-uang kita. Tuhan tidak perlu. Ya. Tapi kenapa dia mau kita melakukan hal ini? Tuhan tidak memerlukan persembahan kita. Dalam nasihat penata layanan halaman 18 dan 19. Kita tidak dapat menjadikan ia kaya dengan pemberian kita. Namun, Allah mengizinkan kita untuk menunjukkan penghargaan kita terhadap kemurahannya dengan usaha-usaha mengorbankan diri. Inilah satu-satunya cara di mana mungkin bagi kita menunjukkan rasa syukur dan kasih kita kepada Allah. Ia tidak menyediakan yang lain. Bayangkan, ia tidak menyediakan yang lain. Cara kita untuk bersyukur kadang-kadang lewat memberikan lagu pujian. Oh, semua orang bisa lakukan itu. Cara kita bersyukur lewat memberikan kesaksian. Semua orang bisa buat itu. Ya. Bahkan kalau di Manado, kalau tidak diundang menyanyi, tidak dikasih kesempatan menyanyi, bisa bakal lah itu jemaat, saudara-saudara. Ya, kalau tidak dikasih kesempatan menyanyi.
Mau bakalahi itu. Ya. So datang lagi gagah-gagah di KKR, kong kasih masuk lagu, kong nggak kasih kesempatan, oh Armageddon. Bahaya itu. Ya. Semua orang kalau menyanyi pasti bisa. Semua bisa berikan talenta itu. Disuruh bersaksi pasti semua orang juga ready. Disuruh berkhotbah apalagi orang suka. Ya, mungkin beberapa tidak suka. Ya. Disuruh berdoa pasti semua ready untuk berdoa. Tetapi ketika disuruh berkorban, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Kita mau hitung dulu ya. Kita tahun ini ada kredit Tuhan. Kita kredit mobil, kita kredit rumah. Bahkan handphone kita kredit Tuhan. Jadi kayaknya susah kita kasih persembahan yang terbaik Tuhan. Mungkin nanti 1, 2, 3, 5 tahun ke depan ya Tuhan ya. Bersyukur kalau kita masih punya kesempatan itu. Tapi belum beriki 1 tahun orang sudah ada, tidak sempat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kapan waktunya kita melakukan yang terbaik? Hari ini. Hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jemaat-jemaat yang paling sistematis dan sukarela dalam menyokong pekerjaan Allah adalah yang paling makmur secara rohani. Belajarlah memberi dengan sistematis. Ketika kita mendapatkan berkat, langsung secara sistematis, ada perpuluhannya di sana, ada persembahannya di sana, dan mungkin kalau gereja kita membangun, ada juga pengorbanan kita di sana, pembangunan, dan lain sebagainya. Belajar memberi secara sistematis dan regular. Bukan kalau suka, kasih. Kalau tidak, ya enggak. No? Ya. Dan juga proporsional. Sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Maria dan janda miskin sudah tidak proporsional. Melebihi daripada proporsional. Tapi Tuhan tetap tersenyum. Karena mereka sudah menyerahkan hidup mereka kepadanya. Mereka tidak bergantung kepada uangnya, tapi bergantung kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada mereka. Sungguh luar biasa. Dan marilah kita mengajarkan setiap anggota keluarga untuk memberi secara sistematis. Saya sebagai orang tua senang sekali anak-anak saya sudah terbiasa untuk memberi secara sistematis. Ketika orang kasih duit kepada mereka, mereka langsung bilang, Dedi, Mami, napa 20%? 10% perpuluhan, 10% persembahan. Bahagia sekali orang tua kalau bisa mengikuti firman Tuhan. Tidak ada kebahagiaan bagi orang tua kalau anak-anaknya berada di jalan kebenaran Tuhan. Saya sebagai orang tua merasa bahagia. Itu sebabnya saudara-saudara, menutup khotbah saya. Mari beri persembahan. Muliakan dia. Agungkan dia. Bawa persembahan kita ke rumahnya. Berikan yang terbaik. Jikalau benar-benar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amen.